Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dennis Family Tutorial. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah jelaskan penjelasan mengenai financial model. Saya jelaskan di situ untuk penjelasannya, fungsinya, dan contohnya seperti apa. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan cara pembuatannya step by step. Karena videonya agak lama, jadi saya akan bagiin beberapa part ya. Kita mulai saja. Jadi ini adalah tampilan financial modeling yang di video sebelumnya saya sudah tampilkan. Dan kita akan coba membuat persis seperti ini. Sini saya sudah copy data-datanya. Untuk proyeksi masih kosong, nanti kita isi. Analisa sensitivitasnya juga kosong, kita akan buat hari ini. Pertama kita, ini ada yang ke hide, kita unhide dulu. Ini dia. Ada yang terhide, kita hapus dulu. Ini tanggal, ini bulan kita biarkan saja dulu. Ini juga ada di bawah, kita biarkan saja dulu. Lalu sekarang kita masuknya ke kontrol. Untuk membuat kontrol di sini kita menggunakan menu developer. Buat teman-teman yang masih belum muncul tab developernya, bisa cek video di atas linknya. Cara untuk memunculkan tab developer. Oke, sekarang kita lihat kembali di kontrol. Ini akan kita contoh. Di sini ada periode, di sebelahnya ada box ya yang bisa kita klik dan kita bisa pilih bulannya di sini, Januari sampai Desember. Oke, sekarang kita coba buat di periode. Di sebelah sini kita akan masukkan boxnya, namanya adalah ini combo box atau form control. Kita klik saja, lalu kita letakkan di sini. Ini seperti membuat kayak insert picture atau, nah ini kita kecilkan sedikit. Oke, seperti ini. Periode di sini ada ininya. Lalu untuk cara mengisinya supaya dia ada tampilan Januari sampai dengan Desember seperti ini, kita klik kanan, lalu kita format control. Oke, di sini ada input range-nya. Ini kita klik, kita masukkan ini Januari sampai dengan Desember. Lalu kita klik kembali kotak ini, lalu selling. Kita pilih sellingnya, ini adalah sel yang nanti akan menjadi acuan untuk rumus-rumus yang akan kita buat. Jadi misalkan nanti kita pilih Januari, sellingnya nanti akan muncul angka 1, Februari 2, dan seterusnya. Kita pilih sellingnya ini di sebelahnya, di sini. Kita klik lagi ini. Lalu drop down lines ini adalah jumlah lines yang akan muncul pada saat kita ngeklik ke bawah. Kalau misalnya kita isi 8, maka akan 8 row atau 8 baris yang akan muncul, yaitu dari Januari sampai dengan Agustus. Jika kita terlalu banyak, kita mungkin hanya 5 atau 6, jadi nanti akan munculnya Januari sampai dengan Juni. Oke, kita oke. Lalu kita coba, kita klik. Nah, ini sudah muncul Januari sampai dengan Juni. Ini yang tadi yang drop down lines itu. Jadi kalau kita mau lihat ke bawah, kita scroll lagi nih ke bawah. Nah, ini dia yang tadi saya bilang cell boxnya itu. Jadi kalau kita klik Januari, dia akan muncul 1, April 4, dan seterusnya. Oke, sekarang lanjut ke
Gaji ada di bawahnya sini dan di atasnya ada rumus persentase. Kita buat dulu yang box yang di bawahnya ini. Di bawah sini berarti kita masukkan insert. Oke, sekarang kita pilih yang scroll bar ini. Kita sesuaikan bentuk dan besarnya dengan yang di atas. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita klik seperti ini, dia akan geser, atau kita langsung geser seperti ini. Oke, sudah bersama seperti ini. Lalu kita untuk memasukkan datanya atau kriterianya, kita klik kanan di sini, masuk ke format control. Parent value 0, jadi nilai yang pertama kali muncul di sini adalah 0. Minimum value-nya 0. Nilai yang paling minimnya adalah 0, maksimum nilai yang paling besarnya 100. Jadi dia bisa digeser antara 0 sampai dengan 100. Incremental change atau perubahan per ininya adalah 1, jadi dari 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya. Kalau misalkan kita ganti jadi 5 misalkan atau 2, dari 1 dia akan menjadi 1, 3, 5 dan seterusnya. Kita berubah jadi 1 saja. Base change-nya di sini 10. Untuk selling-nya kita pilih yang di sebelahnya. Lalu kita klik lagi. Oke. Ya, kita klik di sini. 1, 2, 3 dan seterusnya, atau kita geser. Ya, sampai 100. Ini balik ke posisi 0. Oke, sudah selesai. Di sini juga ada ya teman-teman ya. Ini coba saya perbesar. Nah, di sini ada juga. Oke, sekarang ada rumus di atas gaji. Rumusnya itu adalah persentase dari perkalian dari G9, yaitu ini 4 ini, dengan 1%. Jadi supaya hasilnya ini menjadi persen, kita kalikan 1%. Kita bikin rumusnya sama dengan G9, kita kasih F4, jangan lupa untuk G menjadi absolut, lalu kita kalikan dengan 1%. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita geser, nah dia berubah menjadi persentase sesuai dengan yang kita inginkan. Kita balik lagi ke kanan, balik lagi menjadi 0%. Oke, lanjut ke inflasi. Inflasi juga sama, investasi juga sama bentuknya. Ini kita bisa copy. Ya, kita copy lagi di sini. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk lagi ke inflasi. Di sini juga ada perkalian sama. Perkaliannya dikali 1%. Kita buat perkalian yang sama dengan ini. Yang 4 absolut kali 1%. Oke, kita geser-geser. Kenapa tidak muncul nolnya di sini? Karena sel linknya itu kita masih mengacu ke sini. Kita rubah, kita klik kanan di sini, format control, selling. Nah, ini kita hapus, kita rubah ke sini. Oke. Oke, sekarang kita rubah ya seperti ini. Jadi masing-masing punya sendiri. Oke, kita balikan ke 0. Dan kita lanjut ke investasi. Di sini ada kolom checkbox. Iya. Jadinya ada rumus true. Jadi kalau checkboxnya diklik, dia akan menjadi true. Kalau tidak diklik, dia akan false. Oke, kita cari di sini insert checklist. Ini dia checkbox. Kita letakkan di sini. Kita perkecil. Kita
kita pindahkan dulu ya, di sini lah ya. Oke, lalu kita klik kanan, command control. Nah, ini masukkan cell-linknya, sama cell-linknya kita taruh di sini. Oke, sekarang coba kita checklist. Oh, salah, harusnya ada di atas. Kita cut saja. Oke, kalau kita checklist dia akan menjadi true, tidak di checklist menjadi false. Oke, sekarang untuk namanya kita rubah menjadi ya. Sebentar, ya ini dia sudah berubah jadi ya. Oke, sudah sama. Sekarang oke, kita sekarang masukkan yang ini. Klik kanan di sini, command control, kita rubah cell-linknya seperti yang di atas. Klik, taruh di sini. Kita bisa enter atau kita bisa klik ini. Oke. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita buat rumusnya. Di sebelahnya ada rumus if, sama dengan if jika G15 true, G16 dikali 100,0. Jadi nanti investasinya ini investasi dalam ratusan ya, jadi 100, 200, 300, investasi dalam ratusan. Oke, kita buat rumusnya sama dengan if dalam kurung jika ini G15 kita absolute sama dengan true, maka hasilnya adalah kolom G16 dikali 100. Jika tidak, hasilnya maka 0. Oke, sekarang kita coba, kita klik checklist. Jika dia true, maka hasil ini adalah perkalian. Jika ini kita jadikan, ya betul seperti ini. Jika kita jadikan 5, maka dia akan jadi 500, ada menjadi perkalian. Oke, kita unchecklist. Oke, kita sudah buat form kontrolnya. Untuk selanjutnya kita akan buat proyeksi di video selanjutnya. Oke, mungkin sementara ini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen yang positif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.